dalam rangka pelayanan terpadu, Mahkamah Agung sangat mengharapkan kepemilikan akte perkawinan dan akte kelahiran akan semakin meningkat dan mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan atau pernikahan secara sah sesuai dengan administrasi negara. Dan hal ini tidak mungkin Mahkamah Agung menyelenggarakan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, misalnya dari PK atau lain-lainnya. Sebab dengan demikian, maka informasi-informasi yang dapat diperoleh itu dapat dilaksanakan dengan pelayanan terpadu dengan melakukan sidang keliling, baik yang dilakukan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Upaya pengentasan kemiskinan selama ini lebih difokuskan pada pendekatan ekonomi melalui upaya peningkatan pendapatan dan bantuan langsung masyarakat. Upaya ini tidak terbukti selalu mampu mengentaskan kemiskinan dan memberikan keadilan khususnya bagi kelompok masyarakat marginal yang terdiskriminasi secara struktural, seperti yang dihadapi oleh komunitas perempuan kepala keluarga atau biasa disebut komunitas PK dan kelompok penyandang disabilitas. Negara yang memiliki wewenang dan kewajiban memberikan akses pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum telah menyediakan berbagai perangkat terkait hal ini. Namun, masih sulit dijangkau masyarakat miskin, khususnya kelompok perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas. PK menemukan bahwa secara nasional pada rumah tangga miskin hanya separuh perkawinan yang mengikuti ketentuan perundangan. Pencatatan perkawinan berpengaruh langsung pada kepemilikan akte kelahiran anak. Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran ditemukan 2 kali lebih banyak pada anak dari orang tua yang perkawinannya mengikuti perundangan. Padahal ketidakadaan akte kelahiran berkorelasi dengan perkawinan anak di Indonesia, di mana 9 dari 10 perkawinan anak terjadi pada anak perempuan yang tidak memiliki akte kelahiran. Banyak biaya, orang nggak ada uang, kan kalau urus sendiri banyak biaya, butuh biaya banyak, mondar-mandirnya. Kan banyak yang nggak terjangkau gitu. Di sini kan kebanyakan orang kuli-kuli gitu. Jadi buat seharian saja kurang gitu. Jadi lah boro-boro bikin akte gitu. Jadi saya juga ya ikut merasakan lah gitu. Salah satu kontribusi PK merespon persoalan ini adalah dengan mengembangkan paralegal dari kalangan komunitas PK dan kelompok marginal lain. Hal ini harus dilakukan mengingat terbatasnya jumlah dan jangkauan lembaga-lembaga perlindungan hukum dan pengacara yang dapat membantu masyarakat di tingkat desa. Namanya aja di dusun gitu, kita bertetangga jadinya kesana kemari kita ada yang ngomongin isbat nikah, akte kelahiran, gitu, gugat cerai. Biasanya paralegal atau kader PK, yang disebut kader PK, biasanya mendampingi perceraian, kemudian pembuatan akte kelahiran,
pembuatan KK, terus KTP, terus seringkali menerima pengaduan-pengaduan, konseling lah di situ. Paralegal PK selama ini terbukti sangat membantu masyarakat miskin yang canggung dan merasa tidak percaya diri jika harus berhadapan dengan institusi penegakan hukum. Bisa sana ini dibanding penetapannya namanya itu ini. Mereka juga menjembatani pengetahuan masyarakat miskin yang buta hukum dengan elit khususnya di bidang hukum melalui kegiatan sidang keliling, layanan terpadu, dan bantuan penyelesaian persoalan hukum. Pengadilan ini memang kan lembaga yudikatif. Dia tidak bisa aktif, pasif, dia menunggu. Dia tidak bisa turun menanya atau memaksa masyarakat atau mengajukan, tidak. Tapi mereka tidak boleh menolak perkara. Asal masuk mereka harus selesaikan. Pemerintah dalam hal ini ya, kemudian juga nanti Dinas Kependudukan, kemudian juga mungkin dibantu di desa oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat untuk supaya macam mana masyarakat ini tersosialisasi itu. Memang betul kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Itu maknanya jamak, banyak sekali, iya. Dengan artian penerapan hukum negara juga dipengaruhi kuatnya peran tokoh dan kelembagaan non-formal yang membentuk tata nilai dan sikap serta keyakinan masyarakat untuk mengakses atau tidak pelayanan dan penegakan hukum yang disediakan negara guna memberikan perlindungan dan keadilan pada mereka. Bekerja sama dengan Alimat, sebuah jaringan komunitas ahli agama Islam, PK mulai menjangkau tokoh-tokoh non-formal dalam masyarakat, khususnya tokoh agama yang berpengaruh, dan berperan besar di komunitasnya agar dapat berperan aktif membantu upaya penyadaran hukum dan pembentukan pola pikir serta tata nilai yang berbasis keadilan bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Maka nikailah perempuan-perempuan dalam kurung lain kamu sukai. Kalau menurut saya bukan berbicara soal poligami, tapi berbicara soal keadilan. Persis. Ini yang kemudian bagi mereka agak-agak sulit, karena ini mengusik kemapanan, terutama kemapanan kekuasaan laki-laki yang punya otoritas itu. Terutama misalnya isu-isu yang menyangkut soal kekuasaan laki-laki, misalnya poligami. Juga soal otoritas di dalam keluarga. Itu terus otoritas perkawinan, mulai dari inisiatif kawin, tolak, sampai rujuk, dan seterusnya itu kan ada pada laki-laki. Nah ini kalau ini sudah selesai di tingkat keluarga, sebetulnya di masyarakat akan lebih mudah. Terus di tingkat negara juga akan lebih bisa dijelaskan. Meskipun saya paham tantangannya pasti berbeda, karena di masyarakat tidak seluruhnya muslim, juga tidak seluruhnya sudah sadar. Begitu juga di tingkat kenegaraan. Nah saya kira itulah dinamika yang memang kita sadari pasti akan terjadi gitu. Pengumuman diberitahukan untuk masyarakat Larangan dan sekitarnya bahwa hari ini jam 1 siang sampai jam 3 sore ada Klik PK, Klinik Hukum untuk Keadilan. Penegakan dan pelindungan hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Karena itu, melembagakan upaya mendekatkan layanan bantuan hukum bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas hingga ke tingkat desa merupakan hal penting dan sejalan dengan semangat mengembalikan kedaulatan pada masyarakat desa. Untuk itu, PK menggagas layanan konsultasi hukum Klik PK atau Klinik Hukum Bergerak yang baru dimulai pada semester kedua tahun 2014. Latar belakangnya kayak gini sih ya, kalau di sini tuh masalahnya orangnya itu banyakannya, walaupun banyak kasus-kasus itu kebanyakan itu ada yang sebagian itu dikiranya itu aib walaupun ngerti. Paralegal PK didukung oleh pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum dan Universitas melayani konsultasi hukum bagi masyarakat miskin pencari keadilan di tingkat desa.
usianya, berapa usia pelaku? Saya bilang kan, itu masih di bawah umur katanya, nggak ada hukum, nggak bisa dijerat kata si Ibu Erika kan. Di samping untuk membantu masyarakat yang bersifat sosial, selanjutnya ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang kita anggap kurang tahu hukum seperti itu, khususnya di daerah-daerah pesisir yang masih banyak kurang mengerti bagaimana sebenarnya hak-hak mereka, kewajiban mereka juga terhadap hukum itu sendiri. Jadi sangat bersyukur dengan adanya program-program dari PK ini memberikan bantuan terhadap masyarakat seperti itu. Penegakan hukum dan keadilan dapat berkontribusi besar membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai elemen masyarakat dapat ikut berkiprah di sini sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat. Karena persoalan hukum dan keadilan tidak hanya terkait pada peraturan perundangan, namun juga bagaimana tata nilai dan keyakinan dibangun dalam keseharian kehidupan masyarakat. Ya, alhamdulillah, gembira sekali. Selama saya nikah itu belum punya surat nikah, sekitar 80-an waktu kita nikah belum ada surat nikah gitu. Ya memang sudah enak lah, sudah enak perasaan awak kan, sudah senang, sudah cukup semua ada, akte udah ada, surat nikah udah ada, mau pergi kemana-mana nggak susah lagi kan. Seperti kebiasaannya kan, untuk masyarakat seperti kami yang lemah ini untuk mengurus akte, rasanya kok untuk langsung lah seperti jalur hukum biasanya sulit lah kami untuk memperoleh yang begitu ya Pak ya. Tapi setelah adanya PK, anak saya 7 orang ya, ke-7-7-nya sekarang sudah punya akte.